Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipi Fikriah Pangestu, panggil saja Lipi. Di sini saya akan menerangkan mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, ini merupakan pertemuan pertama yang tatap muka, sebelumnya online terus karena keburu pandemi. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dipertemukan di SKB Tasikmalaya. Baik, sebelumnya kita lakukan pengabsanan dulu ya, karena untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Yang pertama, Ibu Aas Aisyah hadir. Yang kedua, Bapak Aji Gunawan Hadir. ada. Yang ketiga, Ibu Aineni hadir. Selanjutnya, Ibu Anissa Nur Oktaviani hadir. Kemudian Anissa Puspajana hadir. Bapak Cecep Yofi tidak masuk. Kemudian Ibu Devi Hartini hadir. Baik, setelah melakukan pengabsenan, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Operator. Ya. Baik, untuk yang pertama ada pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun atau syajarah yang berarti pohon kehidupan, silsilah atau cerita. Kemudian dari bahasa Jerman, Geschichte yang berarti cerita. Kemudian dari bahasa Inggris, history, dan kemudian dari bahasa Prancis adalah histoire. Kata history berasal dari kata historia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu pengetahuan yang berkaitan dengan gejala-gejala yang terjadi pada masa lampau. Namun, pada perkembangannya, pengertian sejarah dibatasi hanya menceritakan peristiwa masa lalu yang terjadi pada manusia atau berhubungan dengan manusia. Jadi dapat disimpulkan, dapat dikatakan peristiwa bersejarah jika itu berkaitan dengan manusia. Sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ada pengertian sejarah menurut para tokoh. Dapat dilihat, ada menurut Nugroho Noto Susanto, menurut Peter Gardiner, W.H. Walsh, Z.V. Brice, E.H.K. dan Susan Abdul Ghani. Dari ketujuh pendapat ini bisa dilihat semuanya memiliki pendapat atau pandangan yang sama bahwa sejarah merupakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan manusia. Jadi dapat dikatakan sesuatu itu bersejarah jika memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia dan memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan. Selanjutnya, oke, dari pemaparan yang tadi mengenai ruang lingkup dan pengertian menurut para tokoh, apakah ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti? Gimana? Cukup? Ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih kalau sudah dimengerti. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Ada pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa adalah kenyataan atau kejadian yang benar-benar sudah terjadi. Orang dapat mengetahui karena peristiwa itu memang benar-benar terjadi atau berdasarkan kisah cerita yang dituliskan oleh orang lain tentang kejadian suatu peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarawan Belanda bernama Huizinga mengatakan bahwa sejarah adalah suatu kisah yang telah berlaku sebagaimana disahkan. Dengan demikian, sejarah sebagai kisah pada dasarnya merupakan cerita yang diungkapkan dalam bentuk tulisan dan diceritakan oleh seseorang. Melihat dari pengertian di atas, sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah memiliki persamaan dalam pengertian. Tapi terdapat juga perbedaannya. Coba, siapa yang dapat membedakan pengertian dari kedua ini? Pengertian perbedaannya terletak dari mananya? Tidak ada, saya jelaskan ya. Memang dalam pengertian ini terbilang hampir mirip, tetapi perbedaan
Sedangkan sejarah sebagai kisah merupakan karya seni yang ditulis oleh ahli mengenai suatu peristiwa. Jadi peristiwa adalah kejadiannya, kemudian dikisahkan oleh ahli dan menjadi sebuah kisah. Begitu perbedaannya ya. Oke, selanjutnya. Sejarah sebagai ilmu. Mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu? Karena dengan sejarah kita dapat mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk selanjutnya, sejarah sebagai seni. Memahami sejarah sebagai seni bukanlah seperti novel ataupun komik, tetapi pengertian ini lebih kepada penulisannya, di mana berdasarkan fakta yang ada kemudian dilakukan penyeleksian dan melakukan kritik sumber, kemudian dianalisis dan dituliskan. Selanjutnya, ini siapa namanya? Ada periodisasi dan kronologi sejarah. Periodisasi atau kita biasa sebut pembabakan merupakan pengelompokan peristiwa sejarah yang menonjol dalam satu kesatuan waktu tertentu. Misalnya, contohnya dapat kita sebut abad ke-16, abad ke-18, atau zaman Hindu-Buddha, atau zaman kerajaan Islam. Itu kita sebut sebagai periodisasi. Kemudian ada kronologi, yaitu ilmu hidup waktu yang disebut dengan kalender atau penanggalan. Jadi suatu kejadian atau peristiwa disebutkannya bukan dalam rentang kurun waktu, tetapi dengan tanggal. Selanjutnya ada kegunaan sejarah. Yang pertama, untuk memberi pelajaran. Dengan mempelajari sejarah, tentunya kita dapat mengetahui mempelajari sejarah dari peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah kita melihat berbagai kegagalan yang terjadi pada masa lampau, tentu saja kita akan menjadikannya lebih baik untuk melangkah ke depannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, memberi pengajaran. Artinya dengan mempelajari sejarah berarti mendapatkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Semua kita tahu bahwa pada zaman prasejarah belum terciptanya kompor. Mereka, nenek moyang kita, memasak menggunakan kayu bakar. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, melakukan modernisasi dan terciptalah kompor. Yang ketiga, memberi inspirasi. Artinya sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham bagi manusia. Contohnya, keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia menjadikan Indonesia bersemangat untuk melawan koloni penjajah yang ada di Asia. Kemudian memberi kesenangan atau rekreatif. Artinya sejarah memberikan kesenangan kepada para pembacanya, membawa imajinasi para pembaca untuk masuk dan hadir kepada suatu masa dan sejarah yang diceritakan. Lanjutnya, oke, dari pemaparan kedua materi yang saya jelaskan, apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami? Dimengerti? Baik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Alhamdulillah jika Ibu dan Bapak mengerti dari semua materi yang telah saya sampaikan. Untuk selengkapnya akan diupload video di YouTube SKB PNFI Kota Tasikmalaya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.